Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa masih akan berbincang bersama dengan Mas Akil Triadi, Research Analyst MNC Sekuritas. Kita sudah sampai di segmen terakhir, kami akan berusaha untuk mengulas semua pertanyaan dari Anda. Pertanyaan berikutnya dari Edi Basuki di Jakarta, Cempaka Putih lebih tepatnya ya. Untuk seminggu ke depan support resisten dari EMTK, saya punya di 2.500. Ya, untuk MTK memang kita lihat rawan ya untuk terjadinya koreksi. Kita lihat walaupun saat ini masih berada di pull up trend ya, itu diperhatikan untuk level support dari MTK di 2310 hingga di level 22.200 ya untuk di MTK. Memang kita lihat sudah berada di daerah overbought dari pergerakan MTK dan rawan sekali memang untuk terjadi koreksi di minggu depan. Akan rawan terjadi koreksi dulu ya untuk EMTK. Baik, Bapak Santoso dari Kediri, selamat sore. Saya punya keras di 642. Gimana prospek dalam beberapa bulan ke depan? Ini jangka waktunya lebih agak panjang nih. Keras. Oke, untuk keras di 642 ya. Memang saat ini di keras sendiri sudah bagaimana berada di daerah oversold ya, ataupun juga jenis jual. Namun kita melihat koreksi yang terjadi ataupun juga penurunan yang terjadi dari keras sendiri sudah mulai menipis. Untuk beberapa bulan ke depan memang peluangnya masih cukup terbuka terjadi penguatan, apalagi ke atas level 600 lagi ya. Dari keras kita tinggal tunggu bagaimana volume yang cukup besar yang akan mendorong pergerakan dari keras. Karena kita lihat sebenarnya secara fundamental pun juga keras cukup baik ya, karena sudah berada di laba bersih, bukan di daerah rugi lagi ya dari si keras sendiri. Target terdekat untuk keras? Untuk terdekatnya perhatikan di 550 sampai di level 600 ya dari keras untuk terdekat ya. Di hold saja terlebih dahulu, kalau punya di cukup tinggi 642. Oke, kalau di 642 mungkin dalam sebulan ya kecil kemungkinan ya, karena kami melihat volume yang terjadi di beberapa waktu belakangan masih cukup kecil. Mungkin yang terdekat ke 600 terlebih dahulu. Baik, range-nya hanya di kisaran berapa tadi untuk supportnya? Oke, untuk di support itu ada di level 466 sampai di level 440. Namun untuk di resistennya di 550 sampai di 600. 550 tercapai, kita akan berpeluang ke 600, baru ngobrol lagi ya, kira-kira target selanjutnya berapa, keputusan kembali ke Anda, karena memang peluang dari keras ini tampaknya masih agak berat untuk balik ke modal ya. Betul. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Alfian, Banda Aceh, selamat sore. Beliau menanyakan BRIS beli di 2320, untuk seminggu ke depan kira-kira potensinya seperti apa Mas Akil? BRIS. Iya, tadi BRIS menjadi rekomendasi dari kami ya. Memang kita lihat ada upside dari BRIS di 2480. Bila nanti tidak tembus ya ke 2480 atau level resist kuatnya, bisa dicermati pergerakan dari BRIS kita profit taking terlebih dahulu. Bila tidak tembus ke 2480 ya. Nanti bila dari BRIS tembus dalam base case-nya ya ke atas level 2480, ada peluang memang dari BRIS ke level 2760 bahkan. Baik. Di hold saja ya? Ya. Ditahan saja terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu dari Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi. Mau tanya untuk Java, saya punya di 1723, 1723 Mas Akil. Kira-kira peluangnya seperti apa? Untuk BRIS, untuk Java ya, kita lihat memang kondisinya saat ini sedang downtrend ya, walaupun memang terjadi penguatan yang cukup baik pada perdagangan beberapa waktu belakangan. Namun yang kita bisa guidance bahwa dari Java sendiri masih rawan untuk terjadi koreksi minimal nanti ke level 1530 sampai di level support terdekatnya di 1625 untuk di Java. Ada peluang turun dulu ya? Untuk jangan khawatir bahwa memang di Java sendiri ada peluang untuk terjadi pembalikan arah, karena kita lihat ada peluang dari resistnya di 1790 sampai di level 1870. Kita lihat juga secara level MACD sudah cukup menarik. Cermati saja level-level itu, kalau turun ya Anda bisa mengambil sikap, kemudian kalau mengalami penguatan juga bisa terus di follow ya. Karena memang posisinya saat ini lagi di tengah-tengah Pak ya? Ya, saat ini cukup menarik sih kalau di 1723 tadi ya. Bisa tambah posisi? Ya, kalau memang nanti dari Java tidak tembus ke 1530, kita bisa coba untuk average down ataupun juga bisa menambah
posisinya. Karena kita lihat dari Java sendiri masih cukup menarik ya di secara teknikalnya. Baik. Kita beralih ke Ibu Helen dari Jakarta. Selamat sore, menanyakan AGII sudah entry di 1470. Peluangnya seperti apa? Aneka Gas Industri 1470. Oke, 1470 itu artinya memang ada di level tertinggi pada di tanggal 29 Juni ya. Itu kita lihat memang pergerakan dari AGI sebenarnya rawan ya untuk profit taking, namun yang masih menjadi kabar baik adalah pergerakan dari AGI saat ini masih berada di pola uptrendnya ya. Namun tetap dijaga bila nanti AGI itu nanti tertembus ke 1250, maka pola uptrendnya akan di break begitu ataupun juga akan patah. Nantinya akan menuju ke bawah level 1180 untuk koreksi dari AGI. Untuk level resistnya juga cukup menarik, namun hal itu akan terkonfirmasi bila AGI masih cukup kuat di atas level 1180. Itu artinya nanti resistnya ada di 1420 sampai di level 1480 dari AGI. Di hold saja saat ini ya. Ya, kita tunggu dulu apakah nanti 1250 tertembus atau tidak. Oke, 1250. Iya, Berarti akan menguji support. akan menguji support terlebih dahulu. Baik, itu dia rekomendasinya. Kemudian kita ke Pak Taufik dari Kabupaten Batang. Mau nanya prospek PTBA, apakah cocok untuk jangka panjang Mas Akil? Karena saya sudah punya posisi averaging down di 2310. Oke, untuk di PTBA memang saat ini terlihat ya bahwa posisinya sedang ada konsolidasi di daerah 1995 sampai di daerah 2020. Kita lihat pergerakannya masih berkisar di daerah tersebut. Memang kita lihat ada peluang terjadi penguatan setelah nanti didorong oleh volume beli yang cukup tinggi, dan juga kita lihat dari stokastik RSI-nya sudah berada di daerah oversold. Perhatikan saja level resistnya memang masih cukup jauh ya, kalau ada punya di 2300-an. Resist terdekatnya yang akan diuji memang ada di 2120 sampai nanti level resist middle-nya itu ada di level 2250 ya, Oke. atau 2260. Cut loss kalau turun di posisi berapa? Bila tembus ke 1995, Baik. 1995 menjadi level terendahnya ya. Oke, di hold saja dulu meskipun memang saat ini lagi nyangkut ya. Selama masih bertahan saat ini kan masih di atas support ya, ataupun level cut loss yang Anda berikan masih di psikologis 2000. Ya, memang kalau untuk jangka panjang cukup menarik. Target jangka Tipenya panjangnya adalah berapa Mas investing. Akil? Oke, kalau memang untuk target jangka panjang bisa dicermati itu ada peluang ke 2370 terdekatnya. Lalu ada level resist terdekat berikutnya di 2560 dari PTBA. Cermati level-level tersebut bagi Anda yang punya portofolio PTBA ya. Selamat sore dari Pak Budi di Jambi. Selamat sore juga Pak. Saya punya Bank Aladin BANK di 3070. Kira-kira prospeknya sampai akhir pekan ini bagaimana? Benar-benar trader ini karena berbicara cuma sampai akhir pekan ini. 3070. 3070 ya, oke. Untuk Bank Aladin memang menarik ya untuk kita cermati di minggu-minggu ini ataupun juga minggu depan, karena untuk di perdagangan hari ini volume beli juga cukup menarik, pun pola candle-nya juga cukup baik, sudah menembus di level resistnya itu ada di level 3200 ya. Iya udah 3200 menjadi level resistnya. Yang memperhatikan level resist kuatnya dari si BANK ada di level 3350 untuk BANK. Nantinya kami melihat setelah terjadi koreksi selama 4 hari berturut-turut kemarin ya dari BANK sendiri, ada peluang terjadinya golden cross dari stokastiknya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Karim. Ini juga banyak ditanyakan hari ini. Beliau dari Banjarbaru, selamat sore. Menanyakan saham Matahari yang sangat volatile hari ini. Yang dimaksud mungkin adalah Matahari Department Store ya, karena MPPA-nya justru sideways. LPPF naik 2,62%. Kira-kira peluangnya seperti apa? Ya, untuk di LPPF terlihat bahwa hari ini terjadi profit taking ya, setelah perdagangan hari sebelumnya sudah menguat ya, dan juga sebenarnya cukup volatile sekali hari ini. Perhatikan di level resistnya sudah tidak terlalu kuat untuk menembus ke 2320. Hari ini tertinggi di 2300. Pun volume jualnya cukup besar dari LPPF. Rawan nantinya untuk terjadi koreksi, bahkan
di LPPF sendiri ada gap ya dikit hari ini di 19.30 dan juga 19.20. Nanti bisa dicermati level supportnya 18.15 untuk LPPF untuk level koreksi, dan kita tunggu bila nanti LPPF di 17.25 belum tertembus. Baik, semoga Anda bisa menangkap ya rekomendasi dari Mas Akil barusan. Singkat saja waskita, banyak yang nanyakan. Contohnya Pak Yohanes dari Jakarta, untuk minggu depan atau support resisten jangka pendek bagaimana untuk waskita? Ya, untuk di waskita kondisinya saat ini sedang downtrend ya. Memang yang kita bisa cermati pergerakannya kami perkirakan dalam waktu dekat akan memang berada di kisaran level 980 ataupun juga 965. Maka nanti pergerakan dari WSKT akan cukup tertahan ya di level 980-nya. Hingga nanti bisa dicermati level supportnya ataupun juga level terendah di perdagangan sebelumnya itu di level 800. Bila nanti tidak tembus ke bawah 800, maka pergerakan dari WSKT berpeluang untuk menguat ya. Terdekatnya 980 memang. Oke, cermati saja 800. Kalau masih bertahan di atas level itu, punya di atas 1000 pun ya di hold saja dulu ya. Betul, kita tunggu dulu 800-nya apakah masih cukup kuat atau nanti tertembus. Baik. Mas Akil, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat kita ulas. Memang banyak sekali yang bertanya pada sore hari ini, tapi last statement dari Mas Akil apa nih untuk besok? Singkat saja. Ya, untuk besok memang cukup menarik ya. Kita lihat ada beberapa rilis data ya di tanggal 1 Juli. Nanti itu ada PMI Manufacturing, lalu juga ada pengumuman inflasi yang memang diperkirakan akan adanya deflasi ya dari Indonesia sendiri. Lalu di PMI Manufacturing juga ada peluang memang terjadinya penurunan dari PMI Manufacturing. Itu akan menjadi sentimen negatif ya nantinya dari perdagangan besok. Oke, peluang indeks harga saham gabungan melemah lagi dong ya, masih volatile tampaknya. Baik. Iya, memang pergerakan masih volatile. Mas Akil, terima kasih banyak sharing informasinya sore hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian IDX Second Session closing pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi saham Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan PPKM, pemirsa ya. Maksud kami juga menerapkan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali.